Apa itu Wall of Government? Wall of Government adalah kolaboratif antar instansi pemerintah, sektor publik, bisnis, non-profit, dan masyarakat untuk tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, mengapa Wall of Government itu penting? Yang pertama, karena adanya dorongan eksternal. Dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang telah baik. Yang kedua, karena adanya faktor dorongan internal, yaitu ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Dan yang ketiga, karena adanya faktor keberagaman budaya dan adat. Keberagaman latar belakang, nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pola pelayanan publik terdiri dari pola pelayanan teknis fungsional, pola pelayanan satu atap, pola pelayanan satu pintu, pola pelayanan terpusat, serta pola pelayanan elektronik. Bagaimana WOG itu diterapkan? Yang pertama dengan koordinasi, yaitu tipenya penyertaan pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Yang kedua dengan dialog, pertukaran informasi perencanaan bersama. Dan yang ketiga dengan joint planning atau kerjasama sementara. Kemudian terdapat juga kategori hubungan integrasi. Yang pertama, tipe joint working atau kolaborasi sementara. Yang kedua, tipe joint venture atau perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang ketiga dengan tipe satelit, yaitu entitas yang terpisah dimiliki bersama dan dibentuk sebagai mekanisme integratif. Kemudian kategori hubungan kedekatan dan pelibatan terdiri dari tipe aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang kedua, tipe union atau unifikasi resmi, identitas masing-masing nampak. Dan yang ketiga, merger, yaitu penggabungan ke dalam struktur baru. Praktek Wall of Government dalam pelayanan publik terdiri dari pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, serta pelayanan regulatif. Salah satu praktek Wall of Government adalah dengan penguatan koordinasi antar lembaga. Sama halnya dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah melakukan Wall of Government dengan penguatan koordinasi antar lembaga. Salah satunya adalah koordinasi dengan KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam hal pengajuan SPM atau Surat Perintah Membayar. SPM ini sangat berkaitan dan berpengaruh dalam anggaran yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan Satker. Dengan adanya anggaran, kita dapat mengestimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dapat dinyatakan dalam ukuran finansial. Sistem penganggaran memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan. SPM, Surat Perintah Membayar, diajukan oleh permintaan pembayaran atau dikondisikan dengan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan DIPA dan Disbursement Plan yang sudah disetujui oleh KPA. Contohnya adalah pengajuan SPM belanja pegawai dan SPM belanja barang dan lain-lain. SPM diajukan oleh masing-masing user dari tiap divisi yang ada di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah yang sudah memiliki SK sebagai operator SPM. SPM dibuat dengan aplikasi SAS, Sistem Aplikasi Satker, dan akan kadaluarsa terhitung 3 hari sejak tanggal SPM tersebut dicetak. Setelah SPM dibuat, lalu diverifikasi oleh staf PPK. Staf PPK akan memberikan paraf dengan menceklis formulir terkait kelengkapan SPM. Setelah diverifikasi, lalu ditandatangani oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen dan PPSPM atau pejabat penanda tangan SPM, kemudian disetujui melalui PIN PPSPM. PPSPM memiliki peran yang sangat penting sesuai dengan kewenangannya dalam menerbitkan SPM yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
data ADK atau arsip data komputer dan scan SPM berserta lampiran dokumennya, kemudian diupload di ISPM yang kemudian akan diverifikasi oleh KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Jika data yang diupload belum siap atau belum lengkap, maka akan ditolak oleh KPPN. KPPN akan memberikan feedback tidak melewati waktu 1 kali 24 jam, sehingga bisa diakses selama jam kerja. Jika hasil feedbacknya ditolak, status ADK-nya adalah ADK dikembalikan manual, maka warna di ISPM akan berwarna ungu. Operator ISPM harus merevisi SPM sesuai dengan koreksi dari KPPN yang tercantum dalam daftar penolakan lesum tagihan. Lalu, kemudian, operator mengupload ulang ADK yang sudah direvisi. Operator yang melakukan monitoring terkait ADK yang sudah diupload, apakah di ACC atau ditolak kembali. Apabila kembali ditolak, maka harus dilakukan revisi sampai ADK tersebut benar dan sesuai. Lalu, apabila sudah di ACC, maka status ADK-nya menjadi ADK berhasil dikonversi. Warna di SPM akan berwarna hijau. Kemudian, kita memonitoring apakah SP2D sudah terbit atau belum melalui OMSPAN Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara. Apabila sudah terbit, maka dana dapat dicairkan melalui bank seperti ganti uang persediaan, pembayaran LS atau langsung, atau dapat langsung masuk ke rekening masing-masing pegawai ASN seperti gaji, uang makan, THR, dan uang ke-13. Implementasi best practice WIG antar lembaga ini agar dapat terus dipertahankan guna meningkatkan pelayanan publik di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah. Demikianlah implementasi best practice WIG yang ada di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.